cek 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 cek. Kurang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi dzawil hidayati wal ikram. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah bongkahan surga yang tercecer di belahan dunia ini. Demikian kus-kus dalam syair lagunya. Indonesia adalah negeri yang dibangun atas dasar kesadaran dan kebersamaan, sehingga melahirkan satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam bicara, bahkan satu keunggulan yang kita miliki bersama. Satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita tentu sadar hadirin bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Aneka suku menghiasi seluruh negeri ini. Beda agama membuat negeri ini semakin lestari. Beda ras membuat negeri ini semakin disegani. Ragam bahasa membuat negeri ini semakin kaya seantero galaksi. Namun hadirin, perbedaan bukan berarti harus beda menyikapi keutuhan negeri ini, karena inilah kekayaan yang kita miliki, harus kita syukuri. Namun hadirin, jika kesadaran berbangsa luntur pada diri kita bukan hal yang impossible, sehingga melahirkan disintegrasi bangsa ini akan mudah diganggu oleh bangsa lain. Multikultural akan tergocemukan, akan berubah menjadi kezaliman. Beda agama bukan lagi kekuatan. Rajut uhwah tinggal kenangan. Rasisme muncul keterbukaan. Akhirnya runtuhlah persatuan bangsa. Lonjaklah multikultural Indonesia. Hadirin, mengingat betapa pentingnya kesadaran berbangsa ini, maka kami bertiga akan mencoba ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan negeri ini. Semoga berkenan di hati terutama Dewan Juri dalam syarahan Al-Quran yang kami bingkai dalam sebuah judul Merajuk Kesadaran
yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin rahimakumullah, sasaran utama pada ayat tersebut terdapat pada kata ya ayyuhan nas. Siapa yang Allah panggil hadirin? Kita manusia. Tak kira latar belakang agamanya di mana, warna kulitnya apa, tak menjadi perhatian utama. Semuanya Allah panggil. Hal ini termasuk ke dalam ukhuwah basyariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi jilid 2 halaman 25, di mana Allah menciptakan manusia berbeda-beda, tetapi kita semua
bangsa ini. Hal serupa juga dijelaskan oleh Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 3 halaman 247. Di sisi lain hadirin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di jilid 6 halaman 665 menjelaskan kalimat Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, bahwa Allah menciptakan manusia dari asal usul yang satu, yakni Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Allah menciptakan manusia memiliki maksud dan tujuan tertentu, yakni agar kita saling kenal mengenal dan merajut persaudaraan. Pada intinya, Allah memerintahkan manusia untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal yang dilandaskan rasa kesadaran persaudaraan, maka akan terbukalah kesempatan untuk saling memberi kemaslahatan, sehingga tidak hanya melahirkan sikap simpati, tetapi juga melahirkan sikap empati di tengah multikultural bangsa ini. Namun hadirin, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi bangsa kita saat ini. Coba layangkan pandangan kita pada pemilihan pemimpin 2019, sekelompok yang menghina kelompok lain dengan berbagai ujaran kebencian, media sosial yang bebas dan kaos, para netizen dengan gampang terindikasi bahkan ikut-ikutan terprovokasi. Belum lagi pada demo 22 Mei 2019 yang dilandaskan ketidakpuasan, perbedaan pendapat dan kepentingan dolar, akhirnya ribuan nyawa menjadi korban. Indonesia mencegah bagaikan kuburan. Lantas hadirin, kita sebagai umat Islam jangan menjadi penonton di rumah sendiri. Kita harus bangkit. Kita adalah orang yang pantas menjadi garda terdepan dalam menegakkan kesadaran berbangsa, sehingga hal ini tidak akan terulang pada anak cucu kita nanti. Oleh karena itu hadirin, mari hadirin kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan direnungkan oleh qari'ah cantik kami berikut ini. innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana,
Hadirin rahimakumullah, Imam Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya Al-Marawi jilid 4 halaman 31 menjelaskan kalimat innamal mu'minuna, implikasi rasa persaudaraan yang dilandaskan rasa kesadaran, rasa saling memiliki, rasa saling menghargai di tengah keberagaman. Hal serupa juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 538 menjelaskan. Oleh karena itu hadirin, mari kita satukan langkah, wujudkan kekompakan, satukan arah, satukan persepsi. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu bangsa, satu bahasa, bersatu kita teguh, berjodoh kita. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Dapat kita tarik benang merahnya. Keutuhan negeri ini tidak akan tergadaikan apabila kita berdiri pada titik persamaan dan memperbesar titik perbedaan. Kita sarukan kesadaran berbangsa, perbedaan suku, budaya dan agama akan terasa indah jika kita saling memiliki dan saling menghargai dalam satu jiwa. Itulah Indonesia pada intinya. Pertama, kesadaran dengan saling menghargai adalah kunci toleransi dalam multikultural agama dan budaya. Kedua, penghormatan merupakan wujud dari sikap kuasa dan interaksi antar sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan,